Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Channel ini akan membagikan penglihatan dari Evangelis Ibu Nani Susanti mengenai keadaan Indonesia. Langsung aja kita tonton videonya. Selamat sore saudara, saya juga mengucapkan selamat datang buat saudara-saudara yang dari luar kota yang hari ini ikut bersama-sama bergabung dengan kita pada malam hari ini. Saudara, sore ini kita akan belajar bersama-sama apa arti bertahan hidup atau survive, ya. Bertahan hidup. Kenapa hari ini temanya itu bertahan hidup, ya? Begini saudara, karena kita tahu pada saat saya sedang ada di dalam taman Tuhan, saya sedang berdoa, Tuhan ingatkan lagi, selalu mengingatkan lagi tentang angka 567, ya. Saya merasakan kemarin diingatkan lagi, baru-baru ini sebelum saya mempersiapkan akan firman ini, diingatkan lagi 567. Saya mulai berdoa, Tuhan, ini pasti ada sesuatu, ya. Kalau Tuhan ingatkan selalu angka 567, pasti ada sesuatu di balik daripada apa yang menyebabkan saya diingatkan ini. Kita tahu bahwa kita sudah memasuki bulan 6 saat ini, ya. Bulan 5 sudah lewat. Nah, saat bulan 5 kita mendengar firman Tuhan tentang apa yang Tuhan katakan bahwa mulai terjadi panas, ya. Dan kita tahu beberapa waktu ini panasnya kalau mulai siang jam 11, jam 12, jam 1 itu panasnya enggak umum, ya. Panas terus. Nah, jangan merasakan bahwa setelah bulan 6 ini menjadi habis itu panasnya. Tidak saudara, panas ini akan terus menerus, ya. Dari bulan 5 ini mulai daripada panas, nanti bulan 6 akan tambah panas lagi, ya. Bulan 7, jadi ini yang namanya panas ini akan terus berjalan dan tidak berhenti. Tetapi pada bulan 6 itu ada sesuatu tambahannya lagi. Karena keadaan yang panas terus menerus itu akan membuat lempengan-lempengan yang di bawah tanah itu mulai bergeser, ya. Nah, bergesernya lempengan-lempengan di bawah tanah membuat segala sesuatu itu bergerak, ya. Dengan pergerakan itu akan terjadi beberapa yang dinamakan musibah-musibah, ya. Mungkin bisa tanah longsor, mungkin bisa terjadi perkara-perkara yang kita tidak rasakan bahwa kok ternyata terjadi, ya. Bisa terjadi gempa bumi, bisa terjadi gunung meletus, ya. Itu akan terjadi saudara. Dan beberapa berita, coba ditayangkan beberapa berita, kita lihat bahwa di dalam breaking news di gempa bumi yang ada di Selandia Baru. Memang jauh dari kita, ya, dari Australia ke sana lagi di New Zealand itu, tapi kita tahu bahwa di atas, coba next, ya, dikatakan begini. Pada bulan Mei gempa berkekuatan 7,1 melanda wilayah Kepulauan Kermadec. Menurut survei geologi Amerika Serikat, ya, Selandia Baru selalu rentan terhadap gempa bumi karena berbatasan dengan 2 lempeng tektonik
utama dunia, yaitu lempeng Australia dan lempeng Pasifik. Sampai terjadi seperti itu. Ini terjadi karena terjadi pergeseran-pergeseran. Ini bukan hanya di luar negeri, juga terjadi juga di dalam negeri ya. Kita lihat di sini adanya di daerah Manado gempa apa ini? Gempa guguran Gunung Karanggetang. Ya, ini baru terjadi di Manado. Kita tahu Manado itu Sulawesi Utara. Ya. Dan ini terus-menerus akan terjadi. Nah, sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, karena ini akan terjadi terus-menerus dalam bulan 6. Bencana-bencana ini akan terus terjadi. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan hari ini diberi tema adalah bertahan hidup atau survive. Ya. Kita harus survive. Gitu. Kita harus bisa mengatasi masalah itu. Kita ini adalah setiap kali mendapatkan pengurapan minyak. Sehingga kita tahu dan saudara tahu saat-saat ini di taman minyak-minyak yang baru sekali semua keluar ya dari bunga-bunga. Kita tahu bahwa Tuhan itu menginginkan kita itu seperti minyak. Minyak itu selalu di atas apabila dicampur dengan air. Ya. Kalau saudara lihat minyak, saudara campur air. Ya. Kocok. Memang kelihatannya begitu dikocok, minyak itu akan sepertinya bercampur dan terus-terus ada di bawah. Tapi coba tenangkan sedikit. Begitu saudara tenangkan, otomatis minyak itu akan naik ke atas dan dia selalu di atas air itu. Nah, ini gambaran dalam hidup saudara dan saya. Arti survive, menghadapi segala sesuatu, bertahan hidup pada saat ada goncangan apapun yang Tuhan rindukan. Memang kalau ada goncangan itu pasti mengena jiwa kita, terutama dalam jiwa kehidupan kita. Kita akan terkena. Dengan misal kita ada masalah dalam hidup kita. Begitu kita mendengar berita ada masalah, pasti ada suatu terkena. Yang terkena apa? Jiwa kita. Roh kita mungkin tenang, tapi jiwa kita akan kena. Tetapi setelah kita tenang di dalam roh yang menguasai jiwa kita, maka kita akan rasakan, oh dengan ketenangan itu kita akan bisa memikir apa yang harus kita lakukan. Saudara, suatu saat pernah terjadi dalam keluarga kami, selesai persekutuan doa. Ya, persekutuan doa dulu waktu itu masih ada di Kesambi. Nah, persekutuan doa di Kesambi, saya tuh masih ingat saat itu yang khotbah Pak Yusak. Ya, Pak Yusak khotbah. Pak Yusak itu tidur di kamar depan sama papa saya, ya. Saya tidur di kamar yang belakang. Selesai persekutuan biasa, semuanya diberesin semuanya, dan waktu itu belum ada yang namanya doling ya, doa keliling beres-beres bersih-bersih rumah tuh zaman itu belum ada. Jadi kita ini lama-lama kan bertambah pengertian kita. Nah, terus kita tidur, selesai ngobrol-ngobrol sama Pak Yusak, terus kita tidur semuanya. Semua tenang ya, nggak ada apa-apa, nggak pikir apa-apa kitanya. Tiba-tiba sekitar jam 3 itu mbak saya ngomong di bawah jendela, ngomong begini, "Bu, ada maling." Begitu saya mendengar "Bu, ada maling," itu saya kan kaget, jiwanya kena ya, jiwanya kena begitu, dek. Nah, suami saya juga bangun, lampunya tuh dimatiin saudara, pinter malingnya ya, sehingga kamar saya kan gelap. Saya sampai tidak tahu, saking kagetnya saya ngomong, kita itu ada di mana sih sekarang gitu. Loh, yang sudah tahu kita di rumah lagi tidur, sampai nggak bisa mikir. Saya bilang, kita tuh sekarang ada di mana? Terus suami saya bilang, tenang dulu, kita duduk dulu gitu. Sebab saya tidak tahu pintu ada di mana.
gitu loh. Sebab gelap semuanya. Pintu ada di mana tuh sampai tidak tahu, gak bisa mikir. Biasanya begitu. Begitu ada goncangan apapun ya, itu kita gak bisa mikir. Tapi coba tenang. Suami saya bilang, tenang dulu, tenang dulu. Kita jangan keluar, siapa tahu malingnya ada di depan. Oh iya ya, jadi bagaimana kita ini gitu ya. Tenang dulu, udah kita kan di tempat tidur. Kita doa dulu, menenangkan diri, doa dulu, gak usah takut. Ya, saya kan takut, ini malingnya ada di dalam sini enggak gitu. Sudahlah kamu tenang dulu, namanya anak Tuhan kalau sudah kayak gitu juga pikirannya gak bisa tenang. Saya diajak doa sama suami saya, kita doa, selesai terus ada ketenangan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, minyak itu kalau sudah tenang, minyak itu akan ke atas. Ya. Begitu saya tenang, begitu saya ini, nah terus suami saya, udah kamu duduk saja, saya mau ambil senter. Nah harus cari apa? Terang. Ya. Karena di dalam kegelapan, kamu jangan cari yang lain, cari terang. Ya. Kalau kamu tidak cari terang, kamu tidak akan bisa tahu pintu ada di mana. Ya. Jadi suami saya bilang, kamu duduk, saya cari senter. Dia bilang, nah saya duduk, suami saya cari senter. Cari senter, begitu terang itu dinyalakan, otomatis kamar saya jadi terang. Saya cari, lah pintunya ada di situ. Ya, kamar mandi ada di sini jadi jelas terang. Nah, sesudah jelas terang, saya teriak sama Mbak, kamu ada di mana? Ada di belakang. Tapi pintunya ibu sudah kebuka. Oh, pintu depan juga bukaan Bu. Kok kamu tahu? Ini sambil saya di dalam. Ya wong saya sudah masuk, kamu keluar. Ada orangnya enggak ada orang, sudah enggak ada orang katanya. Oh ya sudah, jadi saya keluar. Ya. Saya bangunin Pak Yusak juga. Nah, itu namanya malingnya ya saudara. Saya mengucap syukur banget. Masih bisa makan kue bekas, ya bukan bekas, sisa daripada kalau persekutuan biasanya saya siapin kue-kue gitu. Itu masih bisa makan kue di meja makan. Saya bilang kurang ajar nih, berarti lama ini dia di sini ya. Bisa duduk, bisa makan. Saya lihat foto plastiknya pada jatuh gitu. Saya bilang ini maling keluar dari mana, masuk dari mana gitu. Pintu depan sudah dibuka. Saya lihat kok gak ada yang hilang gitu. Rasanya kok gak ada yang hilang gitu ya. Oh ternyata dia bawa jam, yang dibawa jam kecil dibawa. Terus saya setiap pagi biasanya sudah nyediain uang buat Mbak belanja. Itu hilang, diambil tuh. Enggak seberapa sih sebetulnya diambil. Terus sudah enggak ada yang diambil lagi. Dia enggak ngambil apa, cuma ngambil jam 1 sama itu. Dia juga enggak jadi perampok terus ngetok-ngetok kamar gitu, enggak juga gitu. Dan ternyata tralisnya dibongkar, dianya masuk dari tralis. Oh ini dari sini. Setelah tenang ya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Saudara, begitu juga belajar kita. Ya. Jangan langsung begitu, Tuhan rumahku dipakai persekutuan. Engkau begitu, saya begitu berkorban. Kenapa kok izinkan terjadi? Jangan suka berontak. Dan jangan suka mengatakan mengapa. Itu bukan solusi. Ya. Belajar dalam menghadapi apapun, jangan mengatakan mengapa semua terjadi. Ya. Itu bukan solusi, saudara. Ya. Jadi dalam menghadapi kenapa Tuhan izinkan terjadi, malapetaka mungkin bakal terjadi. Ya. Bencana bakal terjadi. Panasnya luar biasa bakal terjadi. Mengapa? Jangan cerita dan ngomong tentang mengapa. Tapi kita tahu, oh ini sudah akhir zaman. Ya. Kita tahu ini mau tidak mau akan terjadi.
Apa yang harus kita lakukan? Cari terang. Amin. Terang itu siapa? Firman Tuhan. Cari Yesus. Maka engkau akan pasti mendapatkan jalan keluar. Amin. Ya. Saudara, kita tahu bencana akan terjadi. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi bagian kita? Nah, bagian kita yang pertama, banyak berdoa. Banyak berdoa artinya mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Ya, berdoa, banyak berdoa. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Ya, belajar untuk melakukan deklarasi tahan bencana. Nah, apa arti deklarasi? Deklarasi adalah mengucapkan seluruh janji Tuhan, itu deklarasi. Ya. Jadi arti deklarasi adalah mengucapkan, memperkatakan seluruh janji Tuhan. Seluruh janji Tuhan adanya di mana? Di dalam Alkitab. Contoh, misalnya saudara mengatakan, deklarasi apa ya? Doa dulu, Tuhan, aku harus deklarasi apa hari ini? Ya. Lalu kamu diingatkan tentang Mazmur 91. Buka Mazmur 91. Perkatakan itu dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Ya. Itu namanya deklarasi. Tujuannya apa? Untuk menahan bencana. Minta perlindungan yang dari Tuhan. Ya. Kalau saudara merasakan, Tuhan hari ini apa yang kau inginkan? Misalnya Tuhan ingatkan perjanjian pelangi. Itu banyak sekali, saudara kalau mau tahu ya, banyak perjanjian-perjanjian di kalau saudara lihat di YouTube mau di tempat-tempat lain ya. Itu banyak sekali perjanjian-perjanjian yang Tuhan kasih, deklarasi-deklarasi. Itu diucapkan. Kapan, Bu? Jangan sekali, setiap hari. Ya. Untuk apa? Yaitu untuk mempertahankan kehidupan kita secara rohani. Saya menghimbau saudara lakukan hal ini. Berdiri buat bangsa, berdiri buat keluarga. Ya. Kalau dalam keluarga kamu tidak bisa bersama-sama, enggak apa-apa. Satu keluarga, satu orang berdiri. Buat keluargamu, buat bangsa. Maka Tuhan akan turun tangan. Ya. Ini saya sungguh menghimbau saudara melakukan hal ini untuk hari-hari ke depan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan secara jasmani? Ya. Jaga kesehatan baik-baik, jangan terlalu irit untuk minum air. Ya. Kadang-kadang kita jangan minum, apalagi kalau keluar kota. Saya seringkali mendengar ibu-ibu suka ngomong gini, banyak minum, nanti kencing. Lah ya orang minum ya mesti kencing ya, gak masalah gitu loh ya. Kadang-kadang keluar kota gak mau sampai benar-benar gak mau kencing. Ya. Ada kejadian, ya, saudaranya Pak Gideon. Suatu saat di pesawat pokoknya kalau bepergian gak mau banyak kencing. Ya, akibatnya terjadi kekurangan cairan sampai pingsan. Ya. Pesawat itu karena melihat ada penumpangnya yang terjadi sesuatu, sampai melakukan sesuatu pendaratan di satu kota yang sebenarnya dia tidak harus ke situ untuk menyelamatkan saudaranya Pak Gideon ini. Ya. Sampai akhirnya ini di luar negeri ya. Sampai di satu kota itu langsung cepat dilarikan ke rumah sakit. Karena apa? Setelah diperiksa kurang minum. Ya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, ayo banyak minum air. Air putih loh ya. Jadi jangan ngomong, boleh minum wine enggak Bu? Boleh minum Coca-Cola enggak Bu? Saya tidak melarang ya. Tapi yang Tuhan mau adalah banyak minum air putih. Kalau saya ngomong air, wine juga air, ya. Coca-Cola, Fanta, Sprite juga air.
betul, tapi banyak minum air putih ya. Itu sangat membantu. Kadang-kadang kalau misalnya mau tidur, jangan banyak minum, nanti kencing tengah malam. Ya kencing di tengah malam juga gak pakai bayar kan kalau saudara dan saya kencing tengah malam gitu. Ya kan, belajar benar-benar ya mengkonsumsi banyak minum air. Ya, itu sangat baik untuk kesehatan kita. Ya. Lalu apa hal yang kedua yang saya pesankan? Ini paling tidak enak buat ibu-ibu ya yang tangannya gatal pengen jalan-jalan. Menghemat, ya, membeli barang yang perlu, jangan membeli barang yang kurang berguna. Ya. Kadang-kadang termasuk saya, saya ini kalau lihat di online, misalnya ada untuk membersihkan apa, iya ya pengen beli gitu ya. Kalau misal, sedangkan kadang-kadang yang yang dipromosikan itu nggak sesuai. Saya 2 kali pernah mengalami hal ini. Kok kelihatan ini bagus ya buat bersihkan lantai gitu. Saya beli, ternyata nggak bisa, tambah hitam, tambah putih-putih semuanya saudara. Lah sih kok kayak gini ya hasilnya. Nah jadi saya mulai sekarang jangan terlalu kayak yang tidak terlalu penting, sudah jangan beli ya. Sebabnya saat-saat ini itu lebih banyak kita berhemat. Nah, dan belajar menabung. Mungkin saudara akan mengatakan begini, orang buat makan aja kadang-kadang pas-pasan kok Ibu Nani suruh menabung. Maksudnya begini saudara, kalau kamu ngomongnya pas-pasan itu namanya mengutuki diri. Aku adalah orang yang diberkati. Amin. Kita adalah orang yang berbeda. Kita manusia-manusia tebusan Tuhan adalah orang-orang yang dibedakan. Ya, bicara coba di sebelahnya, kita orang yang dibedakan. Ya. Jadi jangan ngomong buat makan aja susah, itu namanya mengutuki diri. Jangan seperti itu. Ya. Tuhan itu tetap akan membedakan saudara dan saya. Oleh karena itu hari ini saya mengajak ayo belajar bahwa saudara itu pasti menjadi orang yang dibedakan. Tidak sama saudara, tidak sama. Pasti kita akan dipeliharakan pada masa kesukaran, pada masa ada musibah, pada masa ada bencana. Nanti bagaimana caranya kita nggak tahu, pasti kita akan diluputkan. Amin. Itu yang ada dalam hidup kita, yang selalu ada dalam pikiran, jiwa dan hati kita. Kita adalah orang-orang yang dibedakan. Amin. Tapi jangan berarti lalu kita mengatakan kita kan orang dibedakan, terus langsung beli segala macam. Nah itu yang namanya kurang bijaksana ya. Tetap kita menghemat. Tetap begitu ada diberkati, itu kita harus sisihkan untuk menabung. Ya. Untuk menabung, supaya benar-benar kita tahu pada masa kita butuh, Tuhan itu sudah menyediakan. Amin. Ya. Nah, sekarang biar kita itu survive, bagaimana kita ini bisa survive, ya kan? Caranya bagaimana, senjatanya apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari Salomo. Ya. Salomo itu kita tahu kan, Salomo itu raja, anaknya Daud, ya kan? Dia itu seorang raja yang kaya sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah, dia lebih kaya daripada Daud. Dia lebih kaya dari semua raja-raja Israel. Dan saya percaya mungkin gak ada kerajaan yang sampai dengan saat ini mempunyai kekayaan melebihi Salomo. Sebab dikatakan semua serba emas, ya. Perak
tidak ada harganya. Bayangkan saudara, kayak apa yang namanya Salomo itu raja yang terkaya. Nah, dia omong pandai, rasanya tidak ada orang sepandai daripada Salomo. Karena dia mendapatkan hikmat kebijaksanaan melebihi dari semua orang. Ya. Dan apalagi, dia adalah orang yang benar-benar diberkati luar biasa. Apa saja yang dia kepengen itu dia bisa lakukan. Dan kalau dia mau, dia bisa menguasai semuanya. Tetapi pada masa tuanya, ya, akhirnya dia jatuh dengan terlalu berhikmat, ya, terlalu kebijaksananya mulai nyeleweng, ya, meninggalkan Tuhan karena diserongkan oleh istri-istrinya. Sehingga dia merasakan, kok gini-gini aja ya hidup ini. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Raja Salomo di dalam kitab Pengkhotbah, ya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 ini dalam bahasa sehari-hari, ya, dikatakan ini. Sesudah semua ku pertimbangkan. Jadi Salomo ini kalau bicara itu penuh hikmat. Bicaranya penuh dengan pertimbangan, ya. Jadi nggak sembarangan dia ngomong karena dia orang yang berpengetahuan. Nah, tapi dia katakan begini. Sesudah semuanya ku pertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan. Ya. Ada dua yang dia beritahukan kepada kita pada malam hari ini. Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakan. Ya. Dikatakan begini, hanya dua. Saudara dan saya beritahukan, kalau saudara mau survive dalam kehidupan, bertahan hidup, menang selalu dalam menghadapi akan segala sesuatu, ada dua senjata yang Tuhan berikan malam ini. Satu, takut akan Tuhan. Yang kedua, taat akan segala perintahnya, ya. Segala. Jadi tidak hanya aku taat ini, aku yang ini, ya kan. Kalau ulangan salah satu masih dapat 90, ya kan. Salah dua masih dapat 80, bukan begitu, ya. Tetapi dikatakan segala perintahnya. Karena Salomo mengatakan itu akan membuat, ya, kamu bisa kuat dan kamu akan strong. Kamu akan diberkati sampai garis akhir. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali kita mendengar akan semua khotbah-khotbah tentang hal ini, ya. Tetapi kita lihat apa yang dinamakan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu begini saudara. Prakteknya saja, praktek yang praktis. Takut akan Tuhan begini. Melakukan semua yang Tuhan suka. Tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Itu namanya takut akan Tuhan. Ya. Jadi kalau kamu tahu persis bahwa apa yang kamu lakukan ini Tuhan gak suka, jangan dilakukan. Kalau kamu tahu persis bahwa Tuhan itu merindukan kita itu melakukan itu, lakukanlah. Tepat seperti yang Dia mau. Ya. Saudara, kemarin ini Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melakukan menahan bencana di gunung-gunung. Saya juga mengucap syukur sebagian daripada saudara-saudara yang di daerah Jawa Timur sudah melakukan. Juga saudara-saudara juga yang ada di daerah Sulawesi, saya mendapatkan banyak laporan mereka sudah banyak mau berdiri buat bangsa ini naik gunung, ya. Nah, Tuhan bilang kamu naik gunung, tapi ndak usah sampai tinggi-tinggi, di
di kaki gunung saja. Sebatas Tuhan beritahukan di kaki gunung saja, kamu lakukan deklarasi, kamu lakukan pasang patok, dan juga menanam dasar yang baru, itu yang diperintahkan kita itu. Nah, saya sudah beritahukan kepada anak-anak yang lain, saudara. Nah, ceritanya ada yang sampai di puncak, puji Tuhan. Ya. Di sini sama saya bilang udah di kaki gunung, Tuhan perintahnya di kaki gunung. Tapi kalau kamu melakukan lebih, itu tidak dosa. Jangan tidak melakukan. Ya. Nah, kita mulai berangkat hari Minggu. Saya bilang kita pokoknya mau melakukan awal Juni lah. Saya bilang jangan sampai kita mundur-mundur waktu. Nah, hari Minggu kita berangkat, beberapa saudara-saudara kita berangkat. Yang berangkat itu bukannya anak-anak muda, ya, bukannya LG yang saya suruh berangkat, tapi saya sendiri berangkat bersama dengan beberapa yang sudah tua-tua, umurnya antara 40 ke atas, ya, 40 sampai 79. Nah, kita berangkat, sampailah kita di sana. Nah, pada waktu di sana kita mulai servis sebelumnya, kita pemetaan dulu keadaannya bla 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 bla. Terus dia bilang untuk naik Gunung Cermai itu ada 5 jalan. Nah, pada saat Tuhan mengatakan ada 5 jalan, saya mulai berdoa, Tuhan 5 jalan, ini apakah tim ini dibagi 5 atau bagaimana? Bagi 2 saja. Nah, bagi 2, oke. Nah, jadi kitanya jalan ya di 2 tempat itu aja. Oh ya, saya doa lagi. Lalu Tuhan kasih, sudah jalannya mulai dari sini dan dari sini. Nanti kumpul di sini bla 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 dan sebagainya. Belajar takut akan Tuhan tuh melakukan apa yang Tuhan mau dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Ya, belajar. Sampailah kita dibagi 2 dan akhirnya kita kumpul di satu tempat. Nah, saya tanya sama orangnya, Pak, kalau mau naik ke Gunung Cermai ini, ke yang jagalah di situ, itu lewat mana? Lewat sini, Bu. Oh, lewat sini. Ini jalannya apa? Ya, Pak, ini yang saya di sini itu apa? Ya di sini itu lembah katanya. Ini saya di tempat apa namanya? Kayak warung, di warung. Ya. Ini lembah, Bu. Kalau kaki gunung mana? Ya naik, Bu, kalau kaki gunung. Oh, ya sudah. Jadi saya bilang, terima kasih Tuhan, aku ada di dalam ketepatan. Nah, lalu tiba-tiba salah satu dari tim kami ngomong, ini ada satu dari orang persekutuan itu punya tempat, ya, tempatnya datar dan bagus, ada gazebo-nya dan sebagainya, untuk kita bisa deklarasi di sana. Saya bilang tempatnya di mana? Ya nanti pokoknya orangnya mau ngasih tahu kita. Nah, sebentar lagi karyawannya datang. Bu, saya karyawannya keluarga ini. Oh ya. Terus saya bilang, tempatnya di mana, Pak? Tempatnya adalah begitu kita mau masuk, itu kan ada kayak portal gitu. Turun lagi 100 meter. Loh. Berarti turun dong tempatnya. Itu tempatnya luas, Bu, ada kurang lebih 2000 meter gitu. Sudah rata jalannya dan enak. Terus beberapa orang, bagaimana ya kalau kita di situ aja itu. Satu, dengan pertimbangan punya keluarga eklesia sendiri, keluarga persekutuan, ya. Di sana punya orang Kristen, ya. Yang ketiga tempatnya enak, ya. Kita lebih bebas. Kalau di sini di sini kan takut nanti ada orang yang banyak ngomongin apa, lagi ngapain. Kita tiup shofar segala macam. Saya diam, Saudara. Saya mulai kontak sama Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau? Kaki gunung.
Saya bilang, enggak Pak, kita tidak ke sana. Mungkin kita mampir sesudah selesai. Tapi firmannya kaki gunung. Ya. Jangan kita itu minta enaknya. Yang Tuhan mau kaki gunung. Hidup takut akan Tuhan itu melakukan segala sesuatu di dalam ketepatan. Ya. Ini saya sedang cerita bagaimana mempraktekkan yang namanya takut akan Tuhan. Nah, akhirnya kita naik. Ya. Saya tahu bahwa saudara-saudara yang lain itu sangat mengkhawatirkan saya. Nenek 79 tahun mau naik gunung. Gitu. Saya tahu semua anak-anak ini walaupun juga tua-tua, tapi sangat mengasihi saya, sangat memperhatikan saya. Kalau bisa yang enak, Ibu Nani dikasih yang enak. Ya. Bersyukur sayanya dengan kalian semuanya. Tapi kita harus tahu mana yang Tuhan mau. Ya. Jadi akhirnya saya naik. Hati-hati, jalannya kayak begini, hati-hati. Ya sudah gak apa-apa. Ya. Setiap langkah saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, terus beberapa menit, sini aja. Enggak, kata Tuhan masih di sana. Jalan lagi. Saya mengucap syukur anak-anak yang lain itu, ya saya gak tahu. Nurut sama saya karena takut, ya, atau nurut saya sama saya. Ya nggak tahu lah, pokoknya nggak ada yang bantah, ya. Jadi sampai di sini, nggak sana, saya bilang gitu. Itu lebih tinggi, ya iya lebih tinggi. Akhirnya kita naik lagi sampai di satu tempat. Udah stop di sini kata saya. Oh ya sini di sini. Ya, akhirnya kita lakukan semua selesai. Untuk naik memang cukup capek, tapi turun lebih bahaya. Ya. Tapi saya percaya kalau bersama dengan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan, itu ada jaminan, saudara. Yang penting hati kita ini benar-benar takut akan Tuhan, melakukan di dalam ketepatan. Nah, akhirnya kita turun, terus selesai, sudah kita beres semuanya, kebas, wis pokoknya prosedural yang kita lakukan kalau naik dan turun gunung sudah kita lakukan semua. Dah pulang sekarang. Saudara, saya tuh merasakan bahwa Tuhan itu tolong. Nah, bagi tim satunya lagi, ini saya bilang jalannya yang menuju ke situ katanya itu bisa ditempuh naik motor. Supaya kamu gak terlalu capek dan dari sana nanti kembali kamu kumpul sama kita itu tidak terlalu malam, saya bilang. Jadi naik motor, saya bilang gitu. Nah, oke, naik motor. Enak mereka, gak capek. Sampai di pos 1 tetap naik motor, hebat ya. Semua dapat diselesaikan dengan baik. Sekarang pulangnya mau mampir ke tempat teman kita itu, saudara kita yang juga orang persekutuan, yang menawarkan kita doa di situ. Saudara tahu, begitu kita sampai di sana, fokusnya sudah berbeda. Ya, karena apa? Saya bilang kalau kita di sini, fokus kita mesti potret-potret. Wah, pemandangannya bagus. Wah, di sana lihat gunung yang bagus. Wah, di sana gini. Itu semua bubar potretan semua, saudara. Ya. Nah, bahaya ya. Kalau mau cari yang dinamakan takut akan Tuhan, harus fokus. Ya. Saya bilang, ini tempat bagus. Potret-potretan, kita semua potret. Boleh potret, gak apa-apa. Tapi tugas kita udah selesai. Jadi kalau misalnya itu kan bonus. Ya kan, kalau kita pergi kemana-mana, fokus dulu. Selesai pekerjaan kita, Tuhan kasih bonus. Mau jalan-jalan, mau makan. Akhirnya kita dijamu oleh keluarga eklesia juga yang di sana. Kita sudah dikasih nasi liwet, segala macam. Wah, kita makan besar di sana. Sampai selesai kita pulang. Boleh makan? Ya boleh, masa makan gak boleh, ya kan. Lakukan segala sesuatu. Inilah yang dinamakan takut
akan Tuhan. Jelas ya? Jelas ya? Ini prakteknya saya beritahu, oh jadi takut akan Tuhan tuh begitu. Bukan berarti takut akan Tuhan, jangan ini, jangan itu. Taurat itu namanya. Takut akan Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan mau, tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Ya, nah kita akan belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf, ya, mengenai masalah takut akan Tuhan. Salah satunya, ini salah satu yang takut akan Tuhan tadi, contoh yang kita lakukan ini yang positif. Tapi hal yang gak enak adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Karena takut akan Tuhan. Kita tahu orang itu jahat sama kita. Teorinya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Tuhan kan tidak mengajarkan seperti itu, ya kan? Apa yang diajarkan dalam Roma 12 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan begini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ingat ya, firman Tuhan katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kalau namanya membalas itu sudah teorinya tidak ada sesuatu hal itu baik untuk semua orang. Ya. Jadi sekali lagi dalam zaman yang seperti ini, takutlah akan Tuhan. Dengan cara salah satunya adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau suatu saat saudara dijahati dengan cara apapun juga, mau ditipu ya, mau disakiti, mau diomongin, mau dikhianati ya. Ingat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya itu artinya sampai dengan batas maksimal. Sebisa mungkin. Itu namanya sedapat-dapatnya. Semaksimal mungkin, karena itu tergantung pada kita. Kita mau balas atau kita mau mengampuni. Itu hak saudara. Nah, sedapat-dapatnya itu artinya kamu bisa berbuat kok. Tapi kalau kamu mau takut akan Tuhan, jangan lakukan akan hal itu. Ya. Hiduplah berdamai. Jangan saling gontok-gontokan. Ngalah baik, kasarnya tuh ya. Kalau apa-apa wis ngalah. Enggak apa-apa kan ngalah. Suami istri bertengkar, suaminya ngomong, aku enggak salah loh, sing salah istriku. Loh, ya wis ngalah toh. Orang kalau ngalah udah rugi. Ngalah aja, sudah. Kalau yang sini marah, sudah diem. Saya mengucap syukur karena anak-anak saya itu suka ngerti sekarang. Kalau saya lagi bla 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 gitu ya, ngasih tahu ini. Dulunya suka bantah. Saya ngomong, kamu jangan suka bantah. Jadi, wis kalau Ibu Nani ngomong dengerin dulu. Sekarang mulai baik. Dengerin dulu ngomongnya apa gitu. Jadi belajar untuk benar-benar ada roh penguasaan diri, kalau bisa berdamai dengan semua orang. Ya. Jadi kalau ngomong tuh satu-satu. Jangan yang ini ngomong belum habis dia omong lagi. Jadinya tidak benar. Nah, terus ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya. 20. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Ini yang paling susah ya. Jika ia haus, berilah dia minum.
Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, amin. Saudara tahu saat Yusuf difitnah sama istrinya Potifar, memang dia kalau misalnya mau bantah, memang nggak bisa, karena statusnya adalah budak. Dia tahu persis dia nggak salah, tapi difitnah. Dia nggak bisa apa-apa. Fitnahnya itu jahat banget loh saudara. Difitnahnya jahat banget. Coba kita lihat Kejadian 39 ayat 14. Dipanggilnya lah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras. Ini bohong besar ya. Terus, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah itu pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Ya. Ya. Terus, tetapi aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Terus, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Belajar jangan enteng kuping para suami dan jangan enteng kuping para istri, ya. Jangan enteng kuping ibu-ibu dan bapak-bapak, ya. Sebab kalau kita diceritakan sesuatu, kita punya dua telinga. Kemarin saya ketemu dengan seseorang, dia cerita tentang orang ini begini gitu. Saya diam. Saya rasakan saya punya dua telinga. Saya harus bicara dengan satunya lagi. Benar enggak ini omongannya, ya? Dari versi yang bagaimana? Karena kadang-kadang kita itu mendengar keluhan dari salah seorang itu kan menurut versinya. Kita harus dengar dari versi yang lain dari sebelahnya. Sehingga kita itu dapat mengambil suatu kesimpulan bagaimana solusi yang sebenarnya yang bisa kita lakukan demi keamanan. Kalau bisa semua harus damai. Jadi jangan enteng kuping. Kalau dengar apapun juga seperti yang dialami oleh Potifar ini, mengakibatkan Yusuf yang tidak salah jadi dijebloskan dalam penjara. Tetapi dalam hal ini kita tahu, dalam keadaan apapun, musibah apapun yang dihadapi oleh Yusuf, tetap Immanuel, Tuhan beserta dia. Gak usah takut dalam menghadapi apapun. Immanuel, tadi nyanyian kita mengatakan, ini akan membuat saudara dan saya ini mengerti apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi segala sesuatu yang terjadi. Jadi kita belajar, ya, jangan enteng kuping, kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Amin. Nah, yang kedua, kita harus punya cara berpikir Kristus. Kita harus punya berpikir Kristus, ya. Apa cara berpikir Kristus? Cara berpikir Kristus itu begini. Sekalipun dia anak Allah dikatakan, tapi dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Jadi artinya benar-benar itu pikirannya bukan untuk diri sendiri. Pikiran Kristus adalah pikiran di mana tidak mementingkan diri sendiri. Rela berkorban untuk yang lain.
itu pikiran Kristus. Ya. Saudara, kita lihat apa yang dialami oleh Yusuf. Ya. Di dalam Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini jalan pikiran Kristus. Ya. Gak mikir bahwa ini, mumpung kamu datang ke sini, kata Yusuf, ya, kamu tak bales ya. Aku tuh 13 tahun menderita. Kamu masukin sumur, gak sengsara pada saat itu aku begitu. Hah? Kamu jahat sama aku. Nah, waktunya tak balas sekarang. Itu pikiran manusia. Ya. Firman Tuhan katakan, biarlah Tuhan yang membalas semuanya. Ya. Itu seperti orang membalikan keadaan. Pasti Tuhan tolong. Pikiran Kristus adalah, ya ada apa-apa. Semua ada waktunya. Aku lagi ngadepi gini gak apa-apa. Tapi aku harus survive dalam kehidupan. Aku harus bertahan dalam menghadapi semua masalah dalam hidupku. Saat ini perlu bertahan, saudara. Ya, perlu bertahan dengan cara punya pikiran Kristus. Ya. Kalau saudara sebagai seorang pengusaha, aku wis sembayang, ya, tapi kok rugi terus. Aku sudah melakukan segala sesuatu, kok rugi terus. Belajar bersyukur. Setelah saudara koreksi di mana kelemahan kita, di mana kesalahan kita kok bisa rugi, ya. Oh, aku kurang ini, aku ini. Perbaiki semuanya. Tapi jangan sekali-kali mengatakan mengapa. Perbaiki. Aku ini sudah benar-benar jadi anak Tuhan, sudah puasa, sudah apa. Kok usahaku gak jalan-jalan saat ini? Jangan mengeluh. Koreksi diri. Apa yang bisa kita perbaiki dengan semua yang Tuhan percayakan buat kita. Nah, sesudah diperbaiki, sesudah ini, kita minta Tuhan berikan aku hikmat. Berikan aku punya pikiran seperti pikiranmu. Apa yang harus aku lakukan? Nanti kadang-kadang Tuhan tuh memberikan sesuatu hal. Kayak membukakan ini, oh iya ya. Membukakan ini, oh iya ya. Nah, sehingga mengakibatkan waktunya tiba, Tuhan akan memberkati kita. Semua usaha kita akan menjadi berhasil. Sungguh saudara, hanya satu hal, harus punya berpikir cara pikiran Kristus. Amin. Ya. Yang lain. Kita lihat apa yang dialami oleh Elia. Elia ini adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan mentaati seluruh perintah Tuhan. Nah, ya, tadi kan takut akan Tuhan. Mentaati semua perintah Tuhan. Ya, jangan diceritakan itu dulu, dimatiin dulu itu. Ya. Kita harus tahu bahwa untuk yang seperti ini, seperti yang dialami oleh Elia, kita lihat ya. Elia ini dipanggil Tuhan. Memang dari kecil tidak ada ceritanya seperti Yohanes. Kalau Yohanes diceritakan dia lahirnya itu mujizat dan sebagainya. Tapi Elia itu tiba-tiba saja sudah dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Gak ada ceritanya Elia waktu kecil gitu ya. Cuma dikatakan ada Elia orang Tisbi. Tidak dikasih tahu biografinya dulu bagaimana. Tetapi yang kita tahu dia adalah seorang nabi yang sungguh amat sangat luar biasa. Dan hidupnya punya ketaatan yang luar biasa. Roh keberanian ada dalam hidupnya. Dia enggak pandang bulu.
Raja pun diomong. Ya, dia salah diomong. Berapa kali dia ketemu Ahab. Ya, dimarahi sama Ahab. Kamu yang membuat kita ini mengalami gini. Bukan aku, kamu. Berani banget. Dia berani berdiri di atas kebenaran. Roh keperkasaan, yaitu ruah kiburah, ada di dalam kehidupan mereka. Ya. Benar-benar saudara, dia punya roh yang takut akan Tuhan, mentaati semua perintahnya. Pada waktu dia disuruh mengadakan pertandingan dengan para Baal, itu roh keberanian, roh keperkasaan, roh geburah itu ada dalam hidupnya. Di dalam kehidupan Elia ini. Nantang semuanya. Loh sekarang saudara, kalau saudara diajak kayak begitu ya. Saya terus terang, saya gak berani. Ngelawan 450 Nabi Baal. Lalu dia mau nantang. Aku mau beritakan kepadamu siapa Allah yang sebenarnya. Kalau dia Allahnya mereka ikut mereka. Kalau ikut Allah yang hidup yang saya saat ini sembah, kamu harus ikut kembali kepada jalan yang benar. Dia lakukan tepat, ya, tepat, ngomong, berani ngomong, berani ngomong. Saat dia katakan, Ahab lari kamu, sebentar lagi ada hujan. Panasnya luar biasa, dia berani lakukan itu. Karena apa? Dia mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Saya yakin dia sudah dengar suaranya Tuhan. Kamu tantang, kamu harus berbuat ini. Pasti. Dan dia lakukan. Dengan iman. Dan dengan ketaatan yang sangat terperinci itu, dia mengalami kemenangan. Nah, orang yang seperti ini ada jaminannya enggak? Pasti ada jaminannya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Pasti ada jaminannya. Jaminannya apa, saudara? Coba lihat. Kamu bilang sama Ahab, bakal tidak ada hujan. Saudara bisa lihat khotbahnya saya. Saya enggak khotbah panjang-panjang, ngulangi khotbah saya yang dulu. Dia dipeliharakan Tuhan. Ya kan? Kamu ke Sungai Keret, nurut, taat. Gak ngomong, Tuhan, engkau itu kan bisa meliharakan saya, ndak usah harus datang ke Sungai Keret. Di rumah kan kamu bisa nganterkan burung gagak. Kamu kasih makan itu. Elia ada di rumah itu, bisa enggak? Bisa. Kenapa? Harus ke Sungai Keret. Ketaatan. Dia lakukan, dipeliharakan. Burung gagak datang ngasih makan. Tetap dipeliharakan pada masa-masa kesukaran. Kalau terjadi sesuatu, misalnya ya, suatu saat saudara saya sedang keluar negeri, ya. Waktu itu malamnya Tuhan ngomong, kamu di kota ini jangan lama-lama, cepet keluar dari kota ini. Mau ada sesuatu. Saudara, sungguh loh. Saya bilang, jangan lama-lama di kota ini, sehari aja. Gitu. Kita harus keluar dari kota ini. Sesudah itu terjadi gempa. Jadi belajar untuk benar dekat dengan Tuhan. Ya. Dan belajar benar-benar saudara. Kita itu mentaati apa yang Tuhan mau. Kalau lah gak mungkin toh ini mau gempa. Sehari lagi. Kejadian sesuatu pasti. Jangan sampai kita mengalami karena kita tidak taat. Kalau kita melakukan dengan perintah Tuhan dan mentaati, jaminan yang dari Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Dalam masalah musibah apapun yang terjadi, saudara dan saya akan diluputkan. Pasti terjadi musibah, pasti. Tapi saudara dan saya adalah orang yang dibedakan. Pada saat kemarau terjadi yang dialami oleh Elia.
Elia ngalami kemarau enggak? Iya ngalami. Wujudnya sungai Kerit kering. Itu berarti dia ngalami. Terus sudah gak ada makanan lagi. Yang gak tahu burung gagaknya itu kemana. Ya. Apa lupa sama Elia yang gak tahu, semua sudah selesai. Tapi Tuhan bilang kamu nanti dipeliharakan sama janda Sarfat. Jadi akhirnya dia dipelihara seorang janda sampai selesai. Lalu suatu saat Tuhan bilang, kamu temuin itu Ahab. Nah, baru aku mau dibunuh. Sekarang aku suruh ketemu. Tetap taat. Ketemu. Ketaatan akan perintah Tuhan. Tuhan pasti jamin. Gak usah takut dalam menghadapi apapun. Taat. Pasti Tuhan akan peliharakan saudara dan saya. Pasti ada jaminan. Difitnah maupun apapun, belajar ya. Taat. Dan apa yang terjadi kita lihat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sampai finish strong dipeliharakan Tuhan. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 dikatakan, sedang mereka berjalan, ini Elia dan Elisa ya. Berkata-kata tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai, saudara. Gak ada sepanjang sejarah sampai detik sekarang ini tidak ada dengan kasat mata orang pulang ke surga dijemput sama kereta berapi. Gak ada selain Elia. Gak ada. Kenapa dia mendapatkan suatu kemuliaan, sesuatu penghargaan yang seperti itu? Ya karena dia orang yang dibedakan. Jadilah orang-orang yang dibedakan. Saudara, saya punya om, kokohnya papa saya. Dia orang yang taat bener, lurus. Kalau misalnya kerja apa-apa tuh lurus sekali. Dia hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan freelance. Jadi bukan pendeta, tapi dia ngijilin kemana-mana. Rumahnya di Blora ya. Saya pernah tidur rumahnya juga. Dia adalah mentor saya. Karena dia yang dengar suara Tuhan, saudara. Jadi saya kalau mau ujian, saya manggilnya Apek. Pek, aku mau ujian. Saya kasih daftar. Hari Senin, Selasa, Rabu, ini ujiannya ini, jamnya. Tulis surat kan, dulu zamannya kan gak ada HP, gak ada telepon ya, jadi gak bisa. Jauh-jauh hari saya sudah tulis surat. Dengan pemikiran, kalau empek saya yang doa itu pasti jos gitu ya. Karena dia taat sama Tuhan, takut akan Tuhan. Orang yang luar biasa banget. Bukan saya, cici saya juga. Hampir semualah anak-anaknya papi saya. Kalau apa-apa selalu ke apa ini. Karena dia dengar suara Tuhan dan orangnya tuh lurus, betul-betul lurus. Dagang ya, saking lurusnya dagang nggak dibayar, ya sudah kamu jangan marah katanya ke istrinya. Udah biar memberkati, selalu gitu, terlalu lurus banget dan tidak pernah mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Bener. Nah, suatu saat dia mau pulang, dia udah ngomong, ini Apek mau pulang, jadi ngomong ke papa saya segala kalau Apek mau pulang. Terus saya bilang gini, Pi, apa mau pulang papinya kok nggak pergi ke sana sih? Udah, papa sudah ke sana, udah ketemu gitu. Ya ditungguin kayak gimana? Len, kita nggak tahu kapan Apeknya dibawa pulang. Wong masih sehat-sehat aja. Oh, pikir saya, iya. Caranya gimana sih itu dibawa pulang? Saudara tahu, dibawa pulang itu dia sekitar jam 1 dia ngomong sama istrinya. Kita yuk makan bareng.
Nah, makan bareng. Sudah gitu, apeknya ngomong begini, saya mau mandi, sebentar lagi aku mau dijemput. Dijemput sama siapa, Pak? Dijemput sama Tuhan Yesus. Kayak gitu. Bingung istrinya. Dijemput sama Tuhan Yesus, berarti mati dong. Ya matilah, katanya gitu. Tapi masih sehat walafiat. Nah, terus akhirnya dia mandi segala macam, pokoknya pakai jas bagus. Terus sekitar jam 3 kurang seperempat, dia keluar, duduk di kursi goyang. Duduk di kursi goyang, semuanya sudah siap, duduk di kursi goyang di depan, di teras rumahnya. Nah, lalu sebentar lagi dia manggil istrinya, "Mama sini mah, kudaku sudah datang." Istrinya kan, "Mana kuda?" Istrinya gak ngeliat. Tapi herannya, waktu Elia sama Elisa lihat ada kuda berapi. Tapi istrinya itu tidak melihat ada kuda yang menjemput suaminya. Tidak kelihatan. Nah, sudah begitu, terus, "Sudah ya mah, aku mau pergi. Kudanya sudah di depan saya." "Mana sih Pak kudanya?" "Ya ini." Gak kelihatan. Sudah ngomong ini, mati. Jadi bukan hilang kayak Elisa dan Elia. Enggak, bukan hilang, meninggal. Lah, kok meninggal? Itu. Tapi dia nggak ngelihat kudanya. Tapi istrinya ngomong, "Ini apa kamu itu?" Ngomong dijemput sama kuda, sama malaikat. Tapi saya gak ngeliat. Saya sebelahnya bingung. Ini apa gitu. Tiba-tiba sudah ya meninggal. Pengalaman Elisa ada pengalaman yang luar biasa. Diperlihatkan. Ya, tidak semua orang punya seperti itu. Nah, apa saya ini juga benar meninggal, jadi bukan hilang. Ya. Jadi tidak semua orang mendapatkan itu, tapi hidupnya memang benar-benar taat sama Tuhan, mentaati semua perintahnya, dan dia benar-benar takut akan Tuhan. Hari ini saya berdoa, mari para pemimpin pujian, pemain musik maju ke depan. Ya. Percayalah bahwa Tuhan itu ya, Immanuel beserta dengan saudara. Tidak usah takut dalam menghadapi apapun. Saudara dan saya pasti menjadi orang yang dibedakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia,
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Yeah.